Kali ini kita bahas lagi di bukunya Arthur Jun, Habit is King. Sebelumnya saya sudah pernah jelaskan tentang faktor psikologi di dalam perubahan. Jadi ada beberapa faktor psikologi dalam perubahan, dari motivasi, keyakinan, mindfulness, hal-hal lain yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Kali ini kita lanjutkan pembahasan di Habit is King. Kita masuk kepada pembahasan rintangan psikologis terhadap perubahan. Jadi yang namanya perubahan itu kan bukan sesuatu yang mudah, karena memang goal daripada perubahan itu ya menjadikan diri kita menjadi lebih baik pastinya. Makanya selalu ada rintangan ketika kita keluar dari zona nyaman untuk menjadi seseorang yang lebih baik, pastinya ada rintangannya. Dan apa saja sih rintangan secara psikologis atau secara psikis ketika seseorang itu ingin berubah menjadi lebih baik? Yang pertama adalah ketakutan dan kegagalan. Sebenarnya secara psikologis yang namanya ketakutan itu hampir umum di setiap orang ketika mau berubah. Ketika mau melangkah keluar dari zona nyaman, mengambil langkah pertama, pasti akan ada rasa takut. Takut akan menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, takut untuk menghadapi resiko, takut keluar dari zona nyaman, dan itu dari faktor internal. Kalau misalkan dari faktor eksternal, mungkin seseorang itu ketika akan berubah pasti akan ada ketakutan ketika dia itu dijauhi oleh teman-temannya, dan bahkan tidak sedikit juga dijauhi oleh pasangan sendiri. Karena perubahan itu ada yang namanya jangka panjang, jangka pendek. Nah, kebanyakan orang-orang yang berubah itu hasil daripada perubahan itu terjadi ketika melewati waktu yang cukup panjang. Jadi jangka panjang yang seperti itu pasti banyak orang yang merasakan ketakutan akan ketidakpastian itu. Saya sendiri ketika merasakan ketakutan itu selalu menganggap bahwasanya ketakutan itu hanya ada di pikiran saya. Ketika saya lakukan belum tentu apa yang saya takutkan itu akan benar-benar terjadi. Makanya ketika saya itu ada rasa takut di dalam pikiran, selalu saya hilangkan, selalu saya kontrol supaya saya tetap melangkah menuju perubahan itu. Karena namanya takut kan tidak pasti ya. Kita tidak ada yang tahu di masa mendatang itu kita akan jadi apa, atau kita akan mengalami apa. Dan begitu pula ketika kita tidak berubah, kita pun pasti akan menghadapi ketakutan-ketakutan tersebut. Malah menurut saya itu saya lebih takut ketika saya tidak melakukan perubahan, saya tetap tidak berusaha, saya tetap berdiam diri di tempat, tidak keluar dari zona nyaman. Saya justru lebih takut ketika menghadapi sesuatu yang belum tahu kekuatannya seperti apa, di masa depan saya akan menghadapi apa. Saya akan lebih takut ketika saya tidak berjuang dari sekarang untuk melawan perubahan itu. Yang saya khawatirkan ketika saya itu tidak melangkah dari sekarang, masa mendatang saya mendapati satu kesempatan pada diri saya, ternyata saya tidak punya kemampuan dikarenakan dari waktu sekarang ini saya tidak berjuang, tidak berusaha untuk mempunyai kemampuan itu. Hanya tidak ada salahnya kita coba mengambil langkah pertama untuk melakukan perubahan. Dan kita lakukan dalam waktu yang cukup lama, dan tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita entah itu dalam waktu yang panjang atau waktu yang pendek pasti akan berhasil. Karena yang namanya resiko akan selalu ada. Orang yang bergerak takut akan resiko, apalagi orang yang tidak bergerak sama sekali. Bagaimana cara mengatasi dan juga mengkontrol rasa takut yang ada di dalam pikiran kita itu? Pertama adalah menerima atau terimalah bahwa yang namanya kegagalan ini adalah sesuatu bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah proses menuju perubahan. Sesuatu yang pasti akan dirasakan ketika kita itu berproses untuk tumbuh. Jadi namanya kegagalan itu adalah sesuatu yang akan kita jumpai ketika kita masuk ke dalam proses belajar dan juga bertumbuh. Yang kedua sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, mungkin di awal-awal daripada saya membuat konten. Saya sudah pernah jelaskan di bukunya Carol S. Dweck, The New Psychology of Success, bahwa kita harus mempunyai mindset, kita harus meyakini bahwa yang namanya kegagalan itu adalah kesempatan untuk belajar. Jadi kegagalan itu bukan sesuatu hambatan yang bisa menghentikan kita, melainkan itu adalah sesuatu yang membentuk diri kita untuk menjadi lebih baik. Dan juga cara untuk mengatasi ketakutan daripada kegagalan yang ada di pikiran kita adalah kita fokus kepada langkah-langkah kecil. Artinya kita tidak terlalu fokus kepada hasil. Jadi entahlah itu hasil itu akan seperti apa. Tapi saya meyakini bahwa namanya seseorang itu ketika dia berusaha untuk berubah menjadi lebih baik, pasti hasilnya itu akan manis. Hasilnya itu pasti akan sesuatu yang menggembirakan dan membahagiakan. Jadi intinya kita tidak terlalu fokus pada hasil, melainkan kita fokusnya itu menikmati progres. Jadi kita menikmati progresnya seperti apa, kita lewati saja. Kita lewati langkah demi langkah, progres yang kita lakukan itu kita lewati, kita nikmati. Kegagalan kita bangun lagi,
motivasi kita munculkan lagi, alasan yang kuat juga kita munculkan lagi, usaha yang kuat, usaha yang keras juga kita munculkan lagi. Saya rasa ketika seseorang sudah mempunyai tekad yang kuat dan juga mempunyai mindset bahwa namanya kegagalan itu sesuatu yang tidak terpisahkan daripada seseorang yang berproses. Ketika seseorang itu mempunyai mindset bahwa kegagalan itulah bagian dari proses pertumbuhan, proses daripada perjuangan untuk menuju perubahan, pasti dia tidak akan tenggelam di dalam ketakutan ketika dia mencoba untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba untuk bertumbuh. Dan juga rintangan psikologis ketika kita akan berubah adalah ketidaknyamanan. Yang namanya berubah, sering saya katakan bahwa perubahan itu kita keluar dari zona nyaman. Ketika kita keluar dari zona nyaman, berarti kita memasuki satu wilayah baru yang bahkan kita tidak kenal, kita tidak ketahui, kita juga belum pernah merasakan. Jadi yang namanya tidak nyaman dalam melakukan perubahan itu sesuatu yang sangat wajar, karena yang namanya kebiasaan lama itu hampir melekat di dalam otak kita. Kita terbiasa sekali untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah pernah kita lakukan di masa-masa sebelumnya. Kemudian kita ingin bersihkan itu dan juga kita ingin rubah kepada sesuatu yang mungkin bisa jadi berkebalikan daripada kebiasaan-kebiasaan lama kita. Maka ketidaknyamanan adalah sesuatu yang sangat wajar bagi seseorang yang ingin berubah. Cuma terkadang kan orang itu bisa gagal dikarenakan dia tidak nyaman. Tidak nyaman sedikit dia itu mentas. Tidak nyaman sedikit dia mungkin berhenti untuk berproses. Tidak nyaman sedikit dia menyerah. Bagaimana sih caranya untuk kita mengantisipasi supaya kita tidak berlarut-larut dengan ketidaknyamanan ini? Yang pertama ada di buku ini, yang selalu saya tanam di dalam otak saya, bahwa yang namanya ketidaknyamanan itu adalah salah satu tanda kita sedang bertumbuh. Salah satu tanda untuk kita itu naik level. Contoh saja ketika saya itu ingin berbicara di depan publik, kadang-kadang kita berlatihnya, kita juga menghadapi rasa nervous atau rasa grogi dalam hati kita atau dalam pikiran kita, itu kan terkadang kita tidak nyaman. Nah, rasa ketidaknyamanan itu selalu saya tepis bahwa ketika saya tidak nyaman ini justru adalah jalan supaya saya itu bisa bertumbuh. Tadinya saya hanya menghadapi hal-hal yang nyaman bagi saya, kemungkinan bertumbuh itu kecil. Meskipun ada yang mengatakan bahwasanya buat apa saya keluar dari zona nyaman, saya sudah nyaman kok. Enggak. Sebenarnya faktanya adalah seorang yang mengatakan buat apa saya keluar dari zona nyaman, mungkin dia itu sudah keluar dari zona nyamannya gitu. Mungkin pada awal-awalnya ketika dia mengatakan seperti itu, dia sudah menghadapi sesuatu fase yang dimana dia itu keluar dari zona nyaman itu. Ketika seseorang itu merasakan tidak nyaman, di situ harus diyakini bahwa dia pasti akan berubah, dia akan bisa berkembang di situ. Jadi ketika seseorang itu mengalami fase di mana dia itu tidak nyaman untuk melakukan sesuatu, pastinya adalah perubahan-perubahan yang positif ya. Bukan dia tidak nyaman ketika melakukan hal-hal yang buruk. Misalkan dia itu tidak nyaman untuk melakukan hal-hal yang buruk, justru bagus. Tinggal ditinggalkan saja dan dia ubah dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ketika dia tidak nyaman untuk melakukan sesuatu, disitulah zona untuk bertumbuh baginya. Caranya adalah tetap tegar menghadapi dengan tekad yang kuat. Jadi berdiri tegap. Jadi ketika kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman pada diri kita, adalah kita menghadapinya dengan tegak, juga dengan tekad yang sangat kuat. Sebenarnya hal-hal seperti itu tuh sedikit banyaknya perlu untuk kita berikan sugestikan kepada pikiran kita, bahwa saya juga selalu lakukan bahwa ketika saya menghadapi sesuatu yang saya tidak nyaman itu, saya selalu mengatakan bahwasanya saya sedang bertumbuh dan ini adalah sesuatu bagian daripada perubahan dan ini bagian dari proses. Ketika saya tidak berhasil atau saya masih gagal melakukan sesuatu, saya juga mengatakan bahwasanya ini bagian daripada proses. Hal-hal yang ringan-ringan seperti itu sebenarnya penting untuk otak kita, untuk bekal kita menuju perubahan yang lebih baik. Rintangan psikologis yang selanjutnya adalah kehilangan identitas. Identitas dalam diri kita adalah apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang menjadi kebiasaan kita. Sering saya sampaikan di bukunya Carol S. Dweck, The New Psychology of Success, bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka identitaskan dulu diri kita di dalam perbuatan tersebut. Contohnya seperti kita ingin rajin membaca buku, maka identitaskan dalam pikiran kita, dalam bahkan sampai dikeluarkan melalui mulut kita bahwa saya adalah pembaca. Ketika identitas itu melekat pada pikiran kita, maka kemungkinan besar kita juga akan mempertahankan identitas tersebut. Tapi masalahnya ketika kita mempunyai kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang buruk, sehingga kita mungkin beridentitas sebagai seseorang yang melakukan kebiasaan itu, beridentitas buruk sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan, itu menurut saya adalah hal yang perlu kita hilangkan. Nah, rintangan psikologis ketika seseorang itu ingin melakukan perubahan adalah dia kehilangan identitas itu, dan kita harus siap, karena menurut saya ketika kita berubah menjadi lebih baik berarti kita meninggalkan kebiasaan buruk dong.
Ketika kita meninggalkan kebiasaan buruk itu, berarti kan tadinya kita beridentitas buruk. Oh, it's okay sekali ketika kita itu kehilangan identitas buruk dan kita rubah menjadi identitas yang lebih baik. Misalkan sebelumnya mungkin kita rajin untuk rebahan, rebahan saja rajin ya. Rajin untuk rebahan sehingga identitas kita mungkin adalah seorang pemalas, maka rubah itu menjadi seorang pembaca, menjadi seorang penulis, seorang pekerja keras, seorang pengusaha, seorang hal-hal yang positif-positif lain yang menjadi identitas kita yang baru. Jadi ini bisa dikatakan sebagai resiko, bisa juga dikatakan sebagai kabar baik, bahwa ketika kita kehilangan identitas lama kita kemudian menjelma menjadi satu identitas baru, kan ini sebenarnya bisa jadi sebagai kabar baik bahwa kita mempunyai identitas sesuatu yang positif. Jadi tidak masalah ketika kita itu kehilangan identitas lama yang buruk, kemudian kita melakukan perubahan sehingga mendapatkan identitas yang baru. Nah, yang perlu kita ketahui ketika kita itu ingin membentuk satu identitas yang baru, maka kejarlah satu identitas yang fleksibel. Jangan kita mengejar kepada identitas yang terlalu besar terlebih dahulu, tapi kita kejarlah dengan sesuatu yang ringan-ringan. Kita melalui langkah yang kecil dulu, langkah kecil 1% setiap hari, sehingga identitas kita waktu demi waktu akan berkembang. Contohnya seperti kita itu ingin menjadi seseorang ilmuwan, ya identitaskan diri kita itu sebagai pembaca, sebagai penganalis. Jangan kita identitaskan kita sebagai ilmuwan, nanti akhirnya akan menjadikan kita besar kepala bahwa saya sudah menjadi ilmuwan, saya berarti tinggal fatwa sana sini, saya akan memberikan nasihat sana sini. Oh tidak, justru ketika kita itu ingin menjadi ilmuwan, identitaskanlah kepada diri kita sebagai seorang yang mengamati, seorang yang ingin tahu, seseorang yang ingin membaca, seseorang pembaca, seorang penulis, seorang yang selalu penasaran dan selalu ingin mencari ilmu pengetahuan. Kita intinya dengan identitas yang fleksibel, bukan dengan identitas yang kaku. Ketika kita mengidentitaskan diri kita sebagai ilmuwan atau profesor, ternyata kita sekarang saja masih suka rebahan, maka terlalu tinggi. Ya tidak masalah sih kalau misalkan kamu bisa mengatasi bahwa saya itu akan menjadi ilmuwan, jadi saya identitaskan diri saya dari sekarang adalah seorang ilmuwan. Tapi asal jangan di-broadcast kepada orang-orang, jangan kita sharing kepada orang-orang bahwa saya adalah seorang ilmuwan, tapi ilmu kita masih sangat cetek. Itu namanya terlalu arogan. Juga pastinya kembali kepada tadi poin pertama, bahwa yang namanya identitas, ketika kita kehilangan identitas berarti kan kita mengalami perubahan. Terimalah yang namanya perubahan itu termasuk daripada proses untuk bertumbuh. Artinya tidak kalah penting, rintangan psikologis ketika seseorang itu melakukan perubahan adalah resistensi terhadap kebiasaan baru. Sesuatu yang biasa dirasakan oleh seseorang yang berubah di dalam prosesnya, pasti dia akan mengalami yang namanya resistensi dengan kebiasaan baru. Karena kebanyakan kita itu merasakan bahwa yang namanya kebiasaan lama itu jauh lebih nyaman dan jauh lebih familiar. Meskipun terkadang kebiasaan lama itu yang sudah kita pertahankan dengan sekuat tenaga itu terkadang tidak menguntungkan, tidak memberikan kita kekayaan, tidak juga memberikan kita ilmu pengetahuan, tidak juga memberikan kita kehidupan yang lebih baik. Ya bagaimana nggak menguntungkan? Kebiasaan lama kita mungkin sering rebahan, scroll-scroll TikTok yang tidak bermanfaat, tidak melihat konten-konten yang hanya sekedar lucu-lucuan saja, tidak edukasi. Hal-hal yang seperti itu mungkin kita nyaman, kita juga familiar, tapi kan tidak menguntungkan, tidak memberikan kehidupan kita yang lebih baik. Maka setiap orang yang berubah pasti akan mengalami resistensi dalam hal itu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita mengatasi adanya rasa-rasa seperti itu. Ya kembali kepada tadi, kita mulai dengan langkah-langkah yang kecil. Makanya sering saya katakan bahwasanya ketika kita akan berubah, jangan pernah kita meremehkan dengan langkah-langkah kecil. Jangan pernah kita itu menganggap bahwa ketika berubah itu berarti harus langsung 100%. Ketika kita berubah itu berarti kita harus meninggalkan 100% kebiasaan lama kita. Kita harus benar-benar sangat produktif setiap harinya, 100% setiap hari. Jadi fokus saja terhadap progres yang kita laksanakan. Jangan kita berekspektasi bahwasanya ketika saya berubah 1 hari, 2 hari, atau 1 bulan, 2 bulan, saya benar-benar bisa mencapai itu semua. Oh tidak. Semuanya itu melalui proses langkah demi langkah dalam waktu yang sangat panjang, dengan jangka yang sangat panjang. Makanya perubahan untuk mencapai kebiasaan yang baik itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan mudah,
tetapi juga jangan kita katakan sulit, karena bisa. Biasanya orang-orang yang ingin berubah itu mencari dukungan dari faktor eksternal, entah itu teman, entah itu pasangan, entah itu keluarga, entah itu kalau misalkan nggak ada lagi ya pasti kita hanya mengandalkan diri kita. Secara internal kita benar-benar harus bisa menguatkan pikiran kita, harus menguatkan psikis kita, supaya mental kita juga harus kuat untuk menghadapi rintangan-rintangan ketika kita melakukan proses perubahan itu. Ketika kita mengalami rasa tidak nyaman di dalam perubahan itu, ya pastinya kita harus fokus ya pada progres-progres yang ada. Dan ini yang penting, ini faktor yang selanjutnya adalah kita jangan terlalu perfeksionis ketika melakukan langkah pertama, karena ini memang ada di rintangan psikologis ketika seseorang itu akan berubah, pasti mengharapkan sesuatu yang sempurna. Ya memang bagus ketika seseorang itu perfeksionis, atau ketika dia itu ingin mengharapkan sesuatu yang sempurna, bekerja harus sempurna, melakukan perubahan juga harus sempurna. Itu sesuatu yang bagus jika memang kita mempunyai mental yang kuat. Ketika kita tidak perfeksionis, kita tidak mundur, kita tidak berhenti, bahkan kita juga tidak terhambat dengan hal itu, bahkan kita juga tidak menyerah dengan hal itu. Artinya meskipun suatu saat ketika kita mempunyai jiwa pikiran yang perfeksionis, kita ternyata tidak sempurna dalam mengerjakan sesuatu, itu bukan sesuatu yang menghambat diri kita untuk melanjutkan perjuangan menuju perubahan yang lebih baik. Kita juga harus sadar kita itu adalah mantan seseorang yang suka rebahan, kita juga tidak secerdas orang-orang yang pintar zaman dahulu, dan kita juga tidak memilih mentalitas dan juga cara kerja seperti Steve Jobs yang punya mental yang sangat kuat, dan juga dia ketika bekerja juga perfeksionis, tapi kan dia pantang menyerah. Apple 1, Apple 2, bahkan dia ketika sudah membangun Apple dia dikeluarkan, kemudian dia membentuk satu perusahaan NXT, dia di-collab dengan Pixar, sehingga ketika Apple itu turun lagi, dia masuk ke Apple lagi, dia nggak pernah menyerah. Jadi intinya ketika kita melakukan perubahan itu jangan terlalu berekspektasi tinggi untuk menjadi sempurna, untuk menjadi nomor satu. Oke, kalau kita mempunyai cita-cita untuk menjadi nomor satu di dunia, untuk menjadi nomor satu di kota kita, untuk menjadi nomor satu di negara kita yang tercinta ini, silahkan. Itu cita-cita dari setiap orang, itu ya wajar mempunyai cita-cita, meskipun cita-citanya nggak wajar. Tetapi ya itu nggak apa-apa kalau seandainya kita mempunyai cita-cita yang tinggi, asal ketika kita melakukan perubahan itu, melakukan proses itu di dalam pikiran kita, jangan terlalu perfeksionis, karena mungkin itu bisa menjadi hambatan utama ketika kita akan melakukan perubahan. Cara mengatasi supaya kita nggak perfeksionisme ini, kita harus menerima bahwa setiap sesuatu itu tidak ada yang sempurna. Pasti selalu ada kekurangan, pasti selalu ada kelemahan, termasuk diri kita. Kita pasti mempunyai kelemahan ketika kita mencoba memaksa bahkan diri kita untuk berubah menjadi lebih baik. Setelah kita menerima, kita juga harus mengapresiasi setiap perubahan kecil yang terjadi pada diri kita. Kadang kita juga perlu say thanks pada diri kita. Saya terima kasih saya sudah bisa berubah, terima kasih hari ini sudah maksimal di dalam target-target yang sudah saya gariskan, target-target yang sudah saya tulis. Terima kasih kepada dia. Kadang-kadang kita juga perlu terima kasih loh. Jangan kita abaikan setiap perubahan-perubahan kecil yang kita sudah bisa lakukan pada hari-hari di dalam proses kita menuju perubahan ke kebiasaan yang lebih baik. Meskipun terkadang seseorang ketika dia itu melakukan perbuatan, baik itu perbuatan yang sempurna maupun yang tidak sempurna, dia pasti membutuhkan pujian dari orang lain, atau biasanya sesimpel orang itu membutuhkan motivasi dari orang lain. Makanya di rintangan psikologis dalam seseorang itu melakukan perubahan adalah kurangnya motivasi. Ini sebenarnya sudah sering saya sampaikan di konten-konten sebelumnya, masih kepada review di bukunya Arthur Jun juga, bahwa ketika seseorang itu ingin berubah, terkadang motivasi adalah sesuatu yang penting. Meskipun ya ada orang-orang yang nggak peduli yang namanya motivasi itu nggak penting, motivasi pasti hanya bertahan 1 hari 2 hari, itu nggak apa-apa, karena seseorang juga ada yang mempunyai mental yang sangat kuat. Ketika dia ingin berubah itu nggak perlunya namanya motivasi dari faktor eksternal. Yang penting dia itu hanya mempunyai tekad yang sangat kuat, cita-cita yang tinggi, dan juga usaha yang sangat keras supaya dia itu bisa berubah. Tapi bagi orang-orang yang seperti saya, Anda, dan kita, kebanyakan kan kita mempunyai mental yang biasa-biasa saja, yang masih membutuhkan motivasi. Makanya kita juga kadang-kadang perlulah mencari motivasi, baik itu dari diri kita sendiri maupun dari sesuatu eksternal seperti barang, atau seperti teman, atau seperti pasangan. Itu kan motivasi-motivasi bagi kita untuk kita berubah menjadi lebih baik.
Maka langkah untuk kita mendapatkan motivasi adalah kita cari dukungan dari orang-orang terdekat, entah itu teman, entah itu pasangan, entah itu keluarga. Kalau seandainya kita sudah mendapatkan motivasi dari orang-orang terdekat, ya tinggal itu diterapkan ke dalam diri kita. Dan jangan lupakan juga bahwa kita juga terkadang membutuhkan motivasi dari faktor internal atau dari diri kita sendiri. Terkadang kita juga perlu dimotivasi dengan barang-barang tertentu yang menjadi kesukaan kita. Jadi berikan satu hadiah bagi diri kita sendiri ketika kita sudah bisa melakukan perbuatan yang positif, atau ketika kita sudah berhasil melakukan kebiasaan yang positif dalam hari itu atau dalam bulan itu, dalam tahun itu, maka berikan hadiah. Sebaliknya biasanya juga saya terapkan ketika saya hambat atau tidak melakukan kegiatan yang positif dalam bentuk perubahan itu, maka juga saya memberikan hukuman yang positif juga. Contohnya kalau seandainya saya itu tidak stay on the track untuk melakukan rutinitas, atau saya tidak konsisten dalam mengerjakan rutinitas menuju perubahan pada sesuatu yang lebih baik, biasanya saya hukum dengan hukuman yang positif. Berarti hari ini 1 jam yang biasa untuk scroll biasanya saya skip dulu, saya gunakan untuk belajar, terus saya gunakan untuk menulis atau membaca di dalam waktu 1 jam itu yang biasanya saya gunakan untuk reward. Itu intinya rintangan psikologis ketika seseorang itu ingin berubah menjadi lebih baik. Yang namanya mengatasi rintangan itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan mudah, makanya berusaha dan tetap semangat. Kali ini cukup dulu untuk review buku Habit is King, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video edukasi saya berikutnya. Thank you and see you, bye-bye.